Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semuanya, sahabat-sahabatku. Saya sedang menonton nih pidato Pak Jokowi pada saat semprot pejabat soal 10 miliar untuk stunting. Stunting itu nama kegiatannya. Kemudian di rincian belanjanya, peruntukannya dari 10 miliar itu hanya 2 miliar untuk pengadaan makanan, bahan makanan seperti telur, daging, dan sebagainya. Sisanya untuk perjalanan dinas, pengembangan dan sebagainya. Jadi itu pidato isinya kurang lebih. Menyimak pidato Pak Presiden ini, saya jadi teringat berapa puluh tahun yang lalu ketika saya punya wali kota, itu kurang lebih sama. Saat itu wali kota menanyakan kepada kepala dinas, kemana si kepala bidang ini, sedang ke Batam misalkan ya. Terus nanya lagi ke kepala dinas B, kemana Kabid, sedang ke Bali misalnya, contoh. Berapa kepala dinas ditanya, kemudian menjawab seperti itu. Akhirnya wali kota langsung membuat keputusan, mulai hari ini perjalanan dinas, mau studi banding, mau diklat, mau apapun namanya, harus melalui saya, mulai dari kepala dinas sampai pegawai non PNS. Saat itu saya sebagai orang di bawah yang suka mencari kelebihan rezeki itu dari perjalanan dinas, merasa terpukul, merasa terzolimi dengan keputusan wali kota itu. Tapi lama-lama saya menjadi sadar bahwa keputusan wali kota itu sangat tepat dan sangat benar. Kemudian pengalaman yang kedua itu, wali kota itu juga masih menanyakan kepada peserta rapat semuanya, mana yang paling cepat hancur gitu ya, antara mobil atau motor tahun yang sama, yang satu plat merah, yang satu plat hitam. Jawabannya tentu yang cepat hancur adalah plat merah. Catat ya. Kemudian yang kedua, anggaran pemeliharaan kendaraan tahun yang sama antara plat merah dan plat hitam, mana yang paling besar? Jawabannya adalah plat merah. Nah, kalau anggaran pemeliharaannya cukup besar, kenapa hancurnya cukup cepat? Dan saat itu juga wali kota membuat keputusan lagi, menetapkan keputusan lagi. Mulai tahun depan tidak ada pembelian lagi kendaraan. Kemudian yang ada jual. Yang ketiga, kendaraan dinas jabatan hanya sampai Sekda. Saya sebagai pegawai merasa terzolimi juga dengan keputusan oleh wali kota. Tapi lama keputusan itu sangat tepat. Itu puluhan tahun yang lalu. Sekarang digaungkan lagi oleh Pak Presiden
hal-hal yang sama, efisiensi. Nah, belajar dari kasus ini, pengalaman saya dengan pidato presiden ini, sebenarnya efisiensi itu bisa diselesaikan kalau seandainya apa yang disampaikan oleh presiden ini dan mantan wali kota saya dulu itu dilaksanakan oleh seluruh. Kenapa? Karena dengan keputusan mulai hari ini semua perjalanan dinas harus melalui saya. Contoh ya, kepala dinas mengusulkan kepada wali kota, dari dinas ini sehubungan dengan undangan ini kami akan mengirimkan A, B, C, D. Disposisi wali kota tidak perlu atau cukup satu orang. Nah, realisasi tahun anggaran itu, realisasi perjalanan dinas itu hanya beberapa persen dari usulan sekian, misalkan saya lupa lagi angkanya, tapi itulah yang terjadi. Dan kalau seandainya kejadian seperti ini dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah maupun kementerian, efisiensi pasti. Berangkat dari kasus-kasus atau pengalaman-pengalaman saya itu, jadi kesimpulan sebentar itu adalah pembiaran. Jadi kalau pembiaran itu berarti bertahun-tahun akan begitu terus tahun depannya begitu terus. Jadi kalau tadi Pak Jokowi bilang beli telurnya hanya 2 miliar, nanti tahun depannya 2 miliar, lebih besar lagi perjalanan dinasnya dan sebagainya gitu. Untuk mengatasi pembiaran ini ya harus ada gebrakan, harus ada keberanian, dan keberanian itu ya harus diambil oleh pucuk pimpinan tertinggi. Pucuk kepentingan yang paling tinggi di negeri ini ya presiden, yang kalau di daerah ya gubernur, wali kota. Itu kuncinya. Jadi apabila saya salah dalam menyampaikan contoh-contoh pengalaman itu, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.